Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Estenita Nolen. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan sosiologi kewarganegaraan. Di sini, materi yang perlu saya bahas yaitu yang berkaitan dengan konsep dasar sosiologi kewarganegaraan. Ayo, enggak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan sosiologi kewarganegaraan. Di sini materi yang perlu saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar sosiologi kewarganegaraan. Nah, berbicara tentang sosiologi kewarganegaraan, yang pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari kewarganegaraan itu, atau definisi dari kewarganegaraan itu. Nah, di sini, secara umum, kewarganegaraan itu bisa diartikan sebagai hubungan antara warga negara dengan negaranya. Di sini pengertian atau arti dari kewarganegaraan ini bisa dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama itu ada pengertian secara yuridis dan ada pengertian secara sosiologis. Di sini pengertian secara yuridis ini merujuk pada ikatan hukum yang terjalin antara warga negara dengan negaranya. Sedangkan pengertian kewarganegaraan secara sosiologis itu mengacu pada ikatan emosional. Pertama di sini ada kewarganegaraan secara yuridis. Nah, secara yuridis kewarganegaraan itu bisa diartikan sebagai ikatan hukum yang terjalin secara resmi antara penduduk suatu negara atau warga negara dengan negaranya. Hubungan secara yuridis atau berdasarkan hukum ini itu bersifat mengikat dan dapat menimbulkan sejumlah akibat hukum tertentu. Kewarganegaraan secara yuridis juga bisa dimaknai warga negara berada di bawah kekuasaan suatu negara. Mau tidak mau, warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Kedua, ada pengertian kewarganegaraan secara sosiologis. Nah, kewarganegaraan secara sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat pada suatu negara karena adanya suatu perasaan kesatuan ikatan seperti satuan keturunan, persamaan sejarah, daerah, dan pemerintahan atau ikatan lainnya secara sosiologis. Nah, kewarganegaraan menurut atau secara sosiologis juga merupakan ikatan emosional yang terjalin antara warga negara dengan negaranya. Ikatan emosional tersebut berupa ikatan perasaan, keturunan, ikatan nasib, sejarah, ataupun tanah air. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ikatan yang terjalin ini tidak bersifat resmi atau tidak disahkan di mata hukum. Nah, ikatan yang terjalin tidak bersifat resmi atau tidak disahkan di mata hukum itu karena ikatan emosional ini hanya bisa terjadi dan didapati dari penghayatan orang yang bersangkutan atau warga negara terhadap negaranya. Ikatan emosional tersebut tumbuh dari lingkungan masyarakat dan kebudayaan tempat tinggalnya. Seseorang dapat dikatakan memiliki kewarganegaraan secara sosiologis jika memiliki penghayatan budaya, tingkah laku, dan cara hidup seperti warga negara dari negaranya tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa apabila dilihat dari segi ikatan emosionalnya, seseorang dapat dikatakan memiliki kewarganegaraan secara sosiologis, namun tidak berlaku untuk kewarganegaraan secara yuridis. Karena syarat yang diperlukan itu bukanlah semata hanya ikatan emosional, melainkan pengesahan dokumen resmi terkait kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan secara sosiologis itu mengacu pada ikatan emosional, sedangkan kewarganegaraan secara yuridis itu diartikan sebagai ikatan hukum yang terjalin secara resmi antara penduduk suatu negara. Baik, itu saja materinya. Semoga materinya bermanfaat. Bye-bye. Halo guys, baik.
Tadi saya sudah jelaskan materi yang berkaitan dengan konsep dasar sosiologi kewarganegaraan. Nah, semoga materi yang saya bahas pada video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, bye.